di FOMC meeting itu, di minutes meeting ini, Fed itu akan beri arahan gitu, guidance atau sikapnya gitu. Mereka itu masih hawkish atau dovish gitu. Jadi ya kalau kita lihat ya, apa ya, itu sih yang harus diperhatikan mungkin besok malam ya kalau nggak salah FOMC Ya, meeting. kalau ngomong-ngomong outflow, gue jadi melihat ya kayak beberapa saat terakhir tuh kan asing kayak hari ini aja masih net sell 500 M ya. Terus satu week itu masih net sell berapa? Hampir 3 T gitu lah ya di pasar nego. Yes. Sebulan terakhir net sell 12 T gitu. Ya 3 bulan terakhir 20 T gitu. Dari yang sempat net buy kan 70-an T. Sebenarnya kayak apa ya, kalau misalnya globally kita kan consider biasanya, ini gue melengkapi ya, kayak yang mungkin the Fed udah naik berapa nih yieldnya di sana sama yield kita yang 10 tahunan itu mostly mungkin sekitar 4% gapnya gitu. Jadi kalau misalnya di sana berapa? Terakhir kan di sana 4,5 ya bro ya, yang the Fed itu kan. Nah, ya harusnya di sini mungkin udah kepala mendekati 8 sehingga itu bisa menahan outflow. Tapi since di sini kita masih 7 gitu kan. Nah, itu makanya yang menyebabkan dan lebih menarik memungkinkan adanya tetap outflow gitu, walaupun nggak semua pasti outflow gitu kan ya. Yes. Itu yang harus dijaga juga tuh sama BI, apalagi kalau BI ke depannya mungkin naiknya hanya 25 gitu kan, karena kondisi inflasi terjaga. Nah itu tiba-tiba di sana inflasi Amerika masih 7% kan. Nah, yes. Gue pikir di sana baru kalau 5%. Wah, kalau dia naik lagi di kuartal 1, masih naik berapa, kuartal 2, ya ini harus dijaga pemerintah sih, supaya untuk paling tidak menahan outflow-nya kan. Dan balik-balik lagi ya, kita tuh bisa ditolong kalau bobot kita mungkin dari MSCI naik ya bro ya. Sekarang kan kita dari 1,9%-an kan. Agak naik sih dibanding tahun-tahun sebelumnya yang cuma 1,5 gitu. Cuman ya kita pernah 3% juga bobot MSCI dari total global kan. Nah, kalau itu naik, itu baru mungkin bisa menolong ada inflow, right? Itu yang belum kejadian nih. Kalau misalnya dia ada inflow, ya kenapa bisa bobotnya tinggi? Tentu itu balik lagi karena defisitnya, apanya, itu semua harus terjaga juga tuh. Yes. Jadi ya ini masih berharap aja teman-teman jadi tahu kan, oke, kalau patokannya gapnya udah 4%, berarti udah mungkin udah maksimum outflow-nya. Kalau MSCI naik berarti ada inflow, ya kita tinggal menunggu aja. Itu kan hanya batasan-batasannya ya, tinggal mana yang kejadian nanti itu yang bisa ngedrive. Kalau ada inflow ya balik lagi ke big cap aja ya bro ya, maksudnya nggak pusing. Yes. Itu yang akan jadi pilihan. Benar nggak? Inflow sudah pasti di big cap lah ya. Kalau nggak mau pusing ya big cap. BCA kan udah paling tinggi saat ini ya, sudah pasti BCA ya. Nah tapi kalau ngomongin inflasi bro, itu target inflasi The Fed itu jauh loh di bawah 2% gitu, target inflasinya The Fed. Jadi The Fed ini saat ini ya masih cukup agresif gitu. Kalau kita lihat kan angka inflasi Amerika kan yang paling tinggi di Juni ya, 9,1. Saat ini turun di 7,1 gitu. Tapi itu masih sangat jauh dari target inflasinya The Fed di 2% gitu. Penyebabnya ya yang pertama harga energi dengan komoditi yang cukup tinggi gitu sebenarnya. Kalau lihat kan ada intervensi juga di oil price-nya, tapi nggak tahu ya sejauh mana nih oil caps-nya bisa berjalan dan Rusia gimana sikapnya gitu. Terus berikutnya itu kelihatannya di data data tenaga kerja gitu, unemployment rate-nya gitu. Nah itu sebenarnya untuk nanti Kamis malam sebenarnya itu ada indikasi positif juga, walaupun nggak tahu ya apakah impact atau enggak gitu. Karena ada data unemployment rate itu untuk Desember itu tetap di 3,7%. Jadi itu nggak membaik loh. Gitu. Sebenarnya angka yang nggak membaik itu positif gitu, karena indikasinya ini apabila membaik itu tingkat inflasi itu masih tinggi gitu. Jadi tapi tetap kita masih harus lihat lagi lah kira-kira The Fed sikapnya gimana. Jadi kalau apabila The Fed-nya tetap masih hawkish ya
kemungkinan market masih tight on liquidity guys sekarang, likuiditas ketat atau malah ada sell off gitu, nggak jadi ada Januari efek kok. Sedih sekali. Oke. Jadi kubu yang mana bro, yang the Fed itu mulai menurunkan Fed rate di tahun ini apa tahun depan baru kejadian penurunan the Fed-nya? Lu kubu yang mana? Kalau lihat ya, gue kubunya Om Fahrul. Kalau Om Fahrul itu masih ngelihat mungkin the Fed itu masih tetap pertahankan rate yang tinggi gitu, which is itu sebenarnya positif gitu. Itu masih terbilang positif karena kalau kita lihat kan rate yang tinggi itu kan karena harga energi dengan komoditi yang tinggi gitu. Jadi kondisi tersebut di mana mungkin harga energi komoditi masih kayak sekarang itu current account kita neraca kita masih tetap positif gitu. Pertumbuhan ekonomi itu masih di atas 5,5 gitu. Tapi kalau misalnya harga energi dan komoditinya turun, itu kan pertumbuhan ekonomi kita turun gitu. Penyebabnya sebenarnya harga energi dan komoditi yang tinggi ini kan supply chain dengan ada krisis energi akibat tensi Rusia sama Ukraina gitu. So far sih kalau gue lihat, kalau dari Om Fahrul ya, untuk rate seperti sekarang sebenarnya nggak masalah gitu, karena China kan juga mau reopen gitu. Malah China itu kelihatannya ada kebijakan makro yang cukup positif ya. Pemerintah China itu menaikkan defisit anggarannya lebih dari 3% dari GDP. Itu untuk stimulasi pertumbuhan ekonomi di negaranya. Itu akan jadi sinyal positif sebenarnya untuk financial market. Jadinya China itu akan agresif dalam fiskalnya gitu. Berarti China itu akan menyerap lebih banyak permintaan lah ya dari luar negeri, terus bangun surplus di sektor swasta domestiknya. Nah, impact-nya itu demand atau impor dari China itu akan tinggi, demand meningkat. Juga mungkin akan terimpact ekspor, meningkatkan ekspor dari negara lain gitu. Ini cukup positif juga untuk Indonesia, negara komoditi, tapi yang harus kita lihat mungkin asumsi Indonesia tidak melebarkan defisit ya, kayak China. China kan lebarin sampai 3% malah. Indonesia malah defisit itu harus diperketat gitu, harus disiplin lah dalam fiskalnya. Terus yang harus diperhatikan juga ya rupiahnya gitu. Itu dong. Oke. Berarti intinya kita tetap ya gimana ya, kita diuntungkan sih harga energi tinggi, tapi energi tinggi di satu sisi mungkin bikin Eropa atau Amerika inflasinya jadi tetap tinggi gitu ya. Yes. Nah caranya, aku kepikiran sih bro, kayak pemerintah kan mulai menstimulus kayak ekonomi dalam negeri gitu ya, kayak banyaklah salah satunya kan sektor otomotif. Dikatakan juga OJK ya, dia melihat kan pertumbuhan tahun depan tuh kredit itu masih akan tetap tinggi sampai estimate-nya 12% gitu pertumbuhannya. Tahun ini kalau per November kan pertumbuhannya juga 12, sekian persen gitu. Jadi masih double digit lah kredit growth-nya, dan itu salah satunya di drive ya sektor otomotif tuh, karena kan penjualan mungkin 3 bulan terakhir tuh udah pick up terus ya. Jadi udah dalam setahun tuh dia udah paling tinggi. Sektor itu juga karena mungkin di pemerintah stimulus kayak lu beli mobil listrik mau distimulus kan 80 juta, beli motor listrik mau distimulus 6 juta. Nah, karena itu mungkin menyangkut hajat hidup orang banyak juga tuh sektor turunannya kan. Nah, jadi mungkin yang bersinggungan dengan itu justru selain tadi secara funda diuntungkan ya coal ya atau energi ya, kita bisa lihat tuh ke multi finance atau bankingnya gitu, karena mereka pertama kredit masih cukup bertumbuh, terus kedua kalau suku bunga naik ya dia bisa naikin juga suku bunga pinjamannya, meanwhile mungkin dia punya modal gitu kan, tergantung kasanya kan, tergantung biaya DPK-nya kan murah atau enggak. Kalau yang punya banyak murah, DPK murah ya otomatis margin bisa naik gitu kan.
Nah, yang mana juga relate dengan UMKM gitu kan, atau yang sektor otomotif pembiayaannya, multifinance-nya. Nah, itu bisa jadi satu emiten yang pertumbuhannya sustain di 2023. Di samping nanti kalau ternyata resesi atau apa ya NPL tentu itu harus diperhatikan. Nah, cuman yang bisa jaga NPL tetap rendah, nah itu akan tetap dapat faktor growth. Jadi seperti menyimpulkan tadi yang Bro Carlo bilang, consumer masih akan tumbuh. Yes, banking atau multi finance-nya yang related dengan kondisi tadi masih bisa bertumbuh, yes, ya kan. Terus apalagi paling sektor itu ya bro ya, kesimpulannya ya, sektor masih menarik gitu ya. Kalau lagi ya maksudnya kayak oke lah, properti masih murah tapi memang belum naik kan istilahnya, cuman kita nggak tahu triggernya ya, benar nggak, triggernya apa sampai dia naik. Nah, itu yang kita mungkin belum kelihatan jelas gitu kan. Suku bunga soalnya itu jadi tantangan tuh, challenge untuk properti. Walaupun sebenarnya marketing tahun 2 tahun terakhir kemarin bagus gitu ya. Jadi itu properti masih pantau lah. Mungkin nanti next session ya kita bahas ada nggak sih properti yang menarik. Gue sih udah penasaran nih mau bahas tentang properti karena masih murah banget gitu. Nah, oke, sebelum kita apalagi ya pertanyaan, lu mau jawab pertanyaan mana lagi nih? Apa nih? Apa? Sektor oil gimana tuh bro? Oil. Tadi kita ngomong call-nya. Oilnya gimana? Oil gimana? Mengingat Rusia memangkas produksi minyak dunia. Rusia itu sebenarnya nggak pangkas produksi minyak loh, produksi oilnya. Yang ada itu beberapa negara di Eropa itu buat oil caps gitu. Jadi ada pembatasan untuk harga oil. Jadi untuk import oil dari Rusia itu dibatasin di 60 kalau nggak salah ya oil caps-nya. Nah, terkait itu sebenarnya ada feedback yang lebih keras juga ya kelihatannya dari Rusia. Rusia itu kalau nggak salah udah keluarin dekret juga efektif Februari. Itu Rusia setelah dia nge-ban natural gasnya, nanti per Februari juga dia akan melakukan ban terhadap oil dari Rusia ke negara-negara Eropa yang menerapkan oil caps gitu. Jadi harusnya sih harga oilnya masih naik ya setelah Rusia melakukan itu. Gitu. Jadi Rusia nggak pangkas produksi atau gimana. Dia malah normal aja untuk oil gitu. Cuman memang dia akan nge-ban beberapa negara Eropa yang ikut kesepakatan itu mengenai oil caps kalau nggak salah ya. Gitu. Oke, setuju sih. Oil itu sebenarnya kalau downside-nya mungkin ya nggak terlalu dalam gitu ya. Kalau misalnya lihat Goldman Sachs kan kayak kajiannya terakhir juga average kan dia paling 10 tahun terakhir ya serendah-rendahnya $65, $70. Tapi kalaupun chance naik bisa ke $100 gitu. Sekarang kan oil di berapa? 78, 80 gitu ya. Yes, jadi sebenarnya 80. upside-nya. Ya mungkin emiten minyak lo ada yang ngeliat menarik nggak? Kayak Elsa sih murah ya, tapi ya related maksudnya to oil gitulah ya. Medco juga ya. Lo pasti demen Medco ya, Bro. Lo boleh share dikit nggak? Ya, Medco cukup menarik sih Om kalau gue lihat ya. Medco dari tren, terus sensitive oil price gitu. Terus Medco juga kalau nggak salah dalam waktu dekat mungkin ada anak perusahaannya yang mau IPO, Aman Mineral. Itu cukup positif juga sebenarnya untuk Medco. Oke, makanya kita mungkin kalau teman-teman mau baca kajian lengkapnya tentang Medco, kita riset sudah sempat ya. Yes. Kalau teman-teman tinggal di kalau punya apps Terima di bagian research gitu, nanti yang pilih company fokus gitu, pilih Medco. Target price kita berapa bro? Gue lupa tadi itu. 100 untuk Medco, right? Iya. Tuh, nah oke. Kalau ini ada yang apa? MPMX dividen gede, net income masih. Iya, cash equivalent. Nah, MPMX saham dulu Om. Lo cash equivalent Rp440. Kalau dia mau bagi dividen 200 perak aja masih setengah ya kan. Dan memang harus cari yang
kalau dia jualan EV motor ke depannya, ya let's see gitu. Memang harus gitu sih, sesuai strateginya research ya kan, kayak kita harus cari yang balance sheet-nya strong di 2023, tapi at the same time dia masih bisa menunjukkan growth. Nah, saham apa itu? Nah, itu pasti sustain di tahun 2023. Jadi kalau teman-teman bilang gorengan masih rame, iya betul sih. Karena pasti setiap saat ada gorengan, bener nggak? Ada aja saham gorengan yang main, bener. Cuman mana yang sustain, itu kata kuncinya. Bener nggak? Makanya pilih yang tadi, balance masih ada potensi growth. Nah, kebanyakan itu juga salah satunya ya di big cap lah. Kalau big cap lebih cenderung seperti itu gitu, ya kan? Kalau small cap, medium capnya kita harus lebih selektif. Mana yang dapat sentimen atau katalis juga gitu dalam waktu dekat, benar nggak? Oke bro, mungkin sebelum kita tutup, lu mau ada kalimat penutup itu ke teman-teman gitu? Oke. Saran saya buat teman-teman ya, untuk kondisi saat ini, sebaiknya itu teman-teman mulai terbiasa untuk investasi dalam multi aset class gitu. Karena seperti kondisi saat ini loh, misalnya pasar sahamnya lebih sepi, tapi di pasar obligasi sebenarnya terbuka peluang loh untuk obligasi yang baru terbit ya. Karena kalau kita lihat obligasi yang baru terbit dengan tingkat suku bunga yang sekarang itu cukup menarik gitu. Kemarin yang sempat jadi incaran itu kayak ST009, obligasi pemerintah. Itu menarik karena floating rate. Jadi sebenarnya kalau rate naik, dia tetap akan naik dengan floor rate gitu, batas tertentu untuk turun. Terus obligasi korporasi juga cukup menarik loh. Ada OKI atau INKP, itu suku bunganya lumayan 10,5% gitu untuk tenor 3 tahun. Jadi untuk saat ini sebaiknya teman-teman itu mulai terbiasa dalam multi aset class. Itu investasi ada saham, reksadana, dan obligasi. Obligasi pun ada obligasi pemerintah dengan obligasi swasta gitu.